Putri. Putri sudah sadar. Putri. Putri sudah demam tinggi berhari-hari. Obat tidak mempan. Baru saja kejang. Rongzi cuma berani menghangatkan badan Putri. Mohon maaf. Kamu siapa? Putri tidak ingat? Kepalaku sakit sekali. Bangun-bangun lihat banyak orang goyang-goyang. Kamu siapa? Aku tamu di rumah ini, Rongzi. Dan orang yang paling Putri percaya. Aku tidak ingat. Akan aku tunjukkan. Aku akan panggil tabib istana sekarang juga. Putri dan Kaisar tahu kamu terluka. Aku khusus undang tabib istana untuk merawatmu. Mohon Putri ulurkan tangan. Nadi Putri tenang. Tubuh sehat. Soal luka di dahi, cukup istirahat yang baik. Akan cepat sembuh. Tidak akan berbekas. Apa yang tidak apa-apa? Aku tidak ingat apa-apa. Putri, tenang. Mungkin kepalamu terbentur tidak sengaja. Ada sumbatan di dalam kepala. Gejala ini muncul. Bagaimana cara mengobatinya? Ini. Aku tanya kamu. Kamu bisu? Putri, jangan terburu-buru. Penyakit ini perlu dirawat dengan baik. Soal ingatan. Aku akan ceritakan perlahan keadaan di kediaman Putri. Lambat laun pasti akan ingat. Putri mau kemana? Kaisar dengar aku sakit. Menyuruhkan tabib untukku. Tentu aku harus ke istana sendiri, kan? Putri, darahmu masih melekat. Apa maksudmu? Putri mengalami kecelakaan kali ini. Melihat darah, itu adalah Tuan Rong yang terkena sial tahun ini. Akan membawa kesialan bagi Kaisar. Jadi menurut aturan, kau tidak boleh masuk istana sampai sembuh total. Putri, kenapa kau lupa semua ini? Kepalaku sakit seperti ini. Aku sudah lupa. Kenapa tidak kau ingatkan lebih awal, bodoh? Ini semua salah hamba. Biarkan saja. Pakaian, ikut aku. Ya. Hei. Bau apa itu? Itu dupa yang khusus disiapkan Tuan Rong untuk Putri. Aku baru sembuh dari sakit parah. Tidak tahan mencium wangi yang terlalu kuat. Ya? Aku ingin menemui Putri. Putri sedang beristirahat. Sudah diperintahkan. Tidak seorang pun boleh masuk. Aku tidak percaya Putri tidak memanggilku berhari-hari. Itu terlalu aneh. Hari ini aku harus masuk. Aduh, Tuan. Aduh. Sakitnya minta ampun. Tunggu aku. Tunggu sampai aku ketemu Putri. Kamu lihat baik-baik. Bisa ulangi lagi? Hahaha. Lihat? Bagaimana kau menangkapnya, Mas? Hahaha. Oke.
Pergi sana. Pergi. Baik. Tadi kamu lihat Liu Ce? Pria besar pakai baju bunga. Ada gambar ikan mas di bajunya. Iya, 4 ikan mas, kan? Rokuro. Putri, Siapa yang berisik di luar? laporkan pada Putri. Itu tamu pintu rumah, Willow. Willow. Selain dia, Putri koma beberapa hari. Setiap hari, semua tamu pintu bergiliran buat masalah. Nekat ingin merawat Putri. Tuan Rong melarang mereka mengganggu Putri. Willow ini bandel. Kalau bukan karena Tuan Rong, kediaman Adipati sudah lama kacau. Kulihat para tamu pintu ini terlalu sibuk, panik, ribut tanpa alasan. Hamba segera perintahkan orang jaga ketat pavilion Mingyu. Tidak perlu. Aku ingin lihat sendiri. Lihat apa yang mereka mau. Putri datang. Berapa umurnya? 12 tahun. Apa yang bisa dia lakukan? Banyak tamu di kediaman ini. Liu Sang yang paling jago adu jangkrik. Putri sengaja membawanya untuk hiburan. Silakan, Putri. Apakah semua tamu di kediaman sudah hadir hari ini? Ada 24 tamu di kediaman. 2 orang sakit. Mohon maaf, Putri. Bagaimana dengan Selir? Selir sedang ada urusan mendesak. Tidak bisa datang untuk sementara. Minggir kau. Kau menginjak aku. Hormat pada Putri. Putri, beberapa hari lalu Putri tidak keluar rumah. Liu Se sangat cemas. Bahkan sampai memohon pada Rongxi untuk menemui Putri. Kalau begitu, kenapa tidak datang sendiri padaku? Putri, apakah Putri sedang bercanda tentang Willow? Putri tidak mengizinkan kami bertemu. Mana berani kami lancang? Putri, bukankah ini tidak adil? Aku bisa menemuimu kapan saja. Tapi Willow harus menunggu dan menunggu. Kau benar juga. Aku memang harus diperlakukan sama rata. Wah, Putri. Apakah Putri sedang mencoba memberiku hak istimewa? Benar sekali. Wah, Putri. Kalau begitu, mulai sekarang, hapus semua hak istimewa di kediaman ini. Supaya semua orang sama rata. Ah, Baiklah. oh, Putri. Beberapa hari yang lalu, seseorang sengaja berbuat jahat. Membuat Putri terjatuh ke air. Liu Sang sebagai tamu. Jalan Raja Makanan. Kekhawatiran bagi Raja. Pembunuhnya sudah lama ditangkap. Menunggu Putri. Pembunuh. Ya, Putri. Bawa dia ke sini. Dia sengaja bikin sapi gila pakai kain merah. Agar Putri terjatuh ke air. Pria ini membunuh keluarga kerajaan. Dosa seharusnya dihukum mati di pasar. Musnahkan semua pertanda jahat dengan tegas. Aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Putri, maafkan aku. Putri, tolong maafkan aku. Putri, dia baru berusia 7 atau 8 tahun. Tidak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin dia bisa membuat sapi menjadi gila? Kamu tahu apa? Kalau dia tidak bermaksud membunuh.
Kenapa harus menggoyangkan kain merah dengan putus asa? Aku melihat putri yang cantik dan mulia untuk pertama kalinya. Tapi terlalu jauh untuk melihat wajahnya. Aku hanya ingin menggoyangkan kain panjang itu agar dia memperhatikan. Pintar bicara. Merah membuat sapi menjadi gila. Kamu tidak tahu? Bahkan jika kamu tidak tahu, kenapa tidak menggunakan warna biru atau hijau? Harus menggunakan merah. Putri, jangan dengarkan dia. Dia tidak hanya bersalah, bahkan seluruh keluarganya bersalah. Pasti ada orang di belakangnya. Tangkap dan eksekusi. Jangan bunuh keluarga saya. Aku benar-benar tidak tahu merah membuat sapi menjadi gila. Siapa bilang merah membuat sapi menjadi gila? Aku pernah melihat di desa. Benda merah apapun, pasti akan membuat sapi menyerang. Bukan warna merah yang membuat sapi menjadi gila, tapi goyangannya. Aku percaya pada anak ini. Aku tidak bermaksud membiarkan putri jatuh ke sungai. Saat masih, aku pernah melihat warna merah dengan mata kepala sendiri. Anak laki-laki itu diserang sapi. Pasti karena dia berlari. Jadi sapi mengira dia menantang. Putri, kau lihat, Rongzi selalu membantu orang yang mencoba membunuhmu. Apa maksudnya? Kakak Rong tidak akan melakukan itu. Dia hanya kasihan pada anak yang tidak bersalah. Kamu penuh darah. Aku. Diam. Aku ingin tahu siapa yang benar. Coba saja, nanti ketahuan. Willow, kamu yang maju. Ah, Putri. Lepas. Putri, aku. Lepas. Kamu bilang merah membuat sapi gila. Rongzi berpikir sebaliknya. Kalau begitu, kibarkan jubah hijau itu. Aku ingin lihat siapa yang benar. Kalau aku pakai baju hijau, aku tidak akan ditanduk sapi. Kamu lihat saja nanti. HM. Aduh, hehe, maaf. Hahaha. Hehe. Maaf. Aduh. Aduh. Ya ampun. Ai, sakitnya minta ampun. Aduh. Putri, lihat. Warna apapun itu bisa memancing amarah sapi. Ternyata benar kata Tuan Rong. Anak itu sebenarnya ingin putri memperhatikannya. Makanya ia melambaikan handuk panjang dengan keras. Malah bikin sapi kesal. Terjadi kecelakaan. Mohon putri maklumi, karena ia masih muda dan kurang pengalaman. Ampuni kesalahannya. Putri, ampunilah. Kasihanilah dia. Mohon maafkan. Selir Yueje. Lepaskan dia. Putri memang. Terima kasih, Putri. Turunkan Liu juga untuk diobati. Ah, dasar pantatku. Percuma, ah. Aduh, aduh. Pelan-pelan. 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 Sudah puas nonton acara gratis? Semua sudah berakhir. Katanya mau tinggal sebentar lagi. Kamu pergi dulu. Perintah putri. Tuli, ya? Ya. Berhenti. Kamu bersalah. Apa merah itu penyebab sapi jadi gila? Dan apakah anak itu sengaja membunuh? Tidak ada hubungan penting. Kamu sengaja memulai perdebatan. Membuatnya diam dan terpojok. Jelas-jelas sengaja membela anak itu. Ampuni, Putri. Masih berani berdebat? Itu cuma anak kecil yang tak mengerti. Putri ini berharga seperti anting emas dan daun giok. Mana mungkin berdebat dengannya? Kalau bunuh seluruh keluarganya karena hal sepele. Jadinya bahan tertawaan. Berhenti melakukan konsep seperti ini. Arahkan pandanganmu. Ini juga demi reputasi Putri. Jadi kalian semua memikirkan aku? Memang licik sekali. Semuanya terserah Putri. Kalau Putri mau bunuh dia sejak pagi. Sudah lama dia mati. Kenapa tunggu sampai hari ini? Kamu benar-benar penjaga pintu yang baik. Putri Xie.
Kalian semua keluar. Ya, Kamu juga keluar. ya. Suzaku harus segera mengendalikan situasi di kediaman ini. Menunggu kesempatan untuk mendekati Liu Zie. Putri, Hei, biar aku tanya sesuatu. Di rumah ini, selain milikku, halaman siapa yang paling luas? itu tentu saja Musuyuan milik Tuan Rong yang paling luas. Karena dialah yang paling disayangi Putri. Jadi kamu memberinya di kediaman ini hak istimewa untuk bebas masuk kemana saja? Bahkan seluruh kediaman Adipati diserahkan padanya? Apa yang ku bilang? Tidak heran semua orang bertindak atas perintahnya. Bahkan perintahku sendiri pun. Tuan Rong memang berbakat. Patut dikagumi. Kalau begitu ayo pergi. Kita lihat Musuyuan ini sekarang. Itu, Jiang Yan. HMPH. Aku baru saja selesai pesta musim semi. Ujung-ujungnya di tempatnya. Mengadakan pesta musim semi, kan? Buru-buru apa bilangnya? Ayo lihat. Hormat pada Putri. Xie An berulang kali menolak penunjukan istana. Dia hanya tidak ingin ikut arus. Tapi pada akhirnya, tetap tidak bisa lolos dari harapan istana. Xie An keluar. Jiang Ru Changsheng. Xie An adalah pahlawan sejati. Aku tidak setuju dengan yang kau katakan tadi. Kau lihat apa yang tertulis di sini. Meski Xie An kurang berbakat, tapi masih muda. Bahkan jika jadi pejabat, hanya pejabat rendahan. Tentu saja dia tidak mau. Kalau dia benar-benar ingin jadi pejabat, kenapa menyepi lagi 20 tahun? Berapa banyak 20 tahun dalam hidup? Kalau dia benar-benar menyepi, kenapa bergaul dengan selebriti? Wisi diwaskan, Xia Ciyoyo. Sok jagoan. Dia memang suka menyendiri. Tapi, dia bisa diatur. Kalau bukan karena keluarga Xiedan, idola virtual dari pemain manusia, dia mungkin tidak akan keluar untuk jadi pejabat. Apalagi, dia bertindak adil dan jelas. Tidak otoriter, menjaga privasi, tidak sombong. Ada sikap seorang Perdana Menteri. Sejak Putri melihat, aku tidak bisa berbohong lagi. Wan Yuan tidak sakit. Dia cuma pura-pura. Sok besar sekali. Aku yang mengadakan pesta hari itu. Berani sekali dia tidak datang? Wan Yuan punya bakat luar biasa. Sekali dalam sahabat. Wajar kalau dia sombong. Tapi pengalaman hidupnya suram. Tolong jangan salahkan dia, Putri. Bakat kelas dunia. Duduk seharian membicarakan senja. Semua cuma omong kosong. Apa Xie An kena kritiknya? Dia harusnya ambil baskom air dan lihat diri sendiri dulu. Karena kau yang membelanya, aku tidak akan mengejar masalah ini. Tapi ingat beritahu mereka. Jauhi aku di masa depan. Jangan terlalu sopan. Yu Jian terbang pergi. Dia seorang putri. Putri sudah pergi. Tidak ada yang mustahil. Kami tidak melakukan hal yang memalukan. Hah, beneran? Mereka malah balik tuduh. Kenapa kamu begitu gugup? Heh, terima kasih sudah mengingatkan saya, Tuan Rong. Dulu, kediaman Tuan Rong memang sepi dan terpencil. Putri sangat pilih kasih. Tidak ada penjaga yang berjaga. Makanya kami sering ke sini untuk membaca. Tidak menyangka malah merepotkanmu.
Aku mengizinkan kalian berdua membaca di sini. Bukan untuk merencanakan hukum pribadi. Apa yang kalian lakukan bukan urusanku. Aku tidak akan memberitahu Putri. Dan juga tidak akan membantumu. Sukses atau gagal, hasilnya tanggung sendiri. Jaga dirimu baik-baik. Kupikir Tuan sudah meninggalkan tempat ini. Ternyata Tuan juga sangat membenci Putri. Sudah kukatakan sebelumnya. Putri tampak agak berbeda dari dulu. Aku tidak melihatmu di pesta waktu itu. Lalu menemukan tempat ini. Aku bingung harus berbuat apa. Dulu aku pernah bilang. Dan itu masih berlaku sampai hari ini. Tinggallah Tuan. Huan Yuan punya urusan yang ingin dibicarakan. Ya, Aku telah bersekongkol dengan Ahyan. Tuan bersembunyi dan tidak melaporkannya. Kebaikan ini, Huan Yuan simpan dalam hati. Tapi pernahkah Tuan pertimbangkan? Meski Tuan tidak ikut serta. Tapi nanti, baik berhasil maupun gagal, Tuan takkan bisa lepas begitu saja. Ah. Meski Tuan dicintai sang putri, tapi diam-diam memberi kemudahan dan memberontak bersamaku. Kurasa sang putri pun takkan memaafkan. kau mengancamku? Aku hanya tak punya pilihan lain. Mohon jangan tersinggung. Kujatakan yang sebenarnya, Huan Yuan. Alasan aku tak memberitahu sang putri. Karena aku yakin, sang putri sama sekali takkan goyah. Tunggu saja hari lain gagal. Kau bisa tanggungkan padaku. Aku ingin lihat. Akankah aku dihukum karena ini? Entahlah. Malas berakting. Bukan untuk melindungimu. Jangan sok mesra. Tuan Rong, kita semua murid sang putri. Tapi aku dikurung di sini setiap hari. Makan, minum, dan bersama sang putri. Main sabung ayam. Hanya seperti mainannya saja. Bakatku terbuang percuma. Di mata dunia, kita tak beda dengan mereka yang hanya pandai menjilat. Kau benar-benar rela? Heh. Silakan saja. Yu Jefei yang membawaku turun. Ya, Ah, HMPH. Baiklah, kalian semua pergi keluar. Ya, mengapa putri tiba-tiba ingat? Periksa berkas para penjaga pintu. Setelah Huan Yuan, aku menemukan banyak orang yang bersembunyi di rumah ini. Aku ingin tahu lebih jelas. Bagaimana rencana putri menangani Huan Yuan dan Jiang Tan? Seperti yang kau lihat. Bagaimana seharusnya? Putri, kedua orang ini berkomplot. Harus dihukum berat. Aku hanya tidak tahu berapa banyak orang yang terlibat. Kalau ada kecelakaan, atau kabarnya bocor, sia-sia saja usahanya. Pemberontakan Fan. Tidak sampai 3 tahun. Menurutku, kedua orang ini tidak perlu terlalu dipusingkan. Akan kulihat situasinya dulu. Kampung halaman Jiang Tan di Jiang, Kao Cheng. 6 tahun menjadi yatim piatu. 13 tahun kehilangan ayah. Keluarga miskin. Dibesarkan ibu angkat dengan susah payah. Menjadi terkenal karena tulisannya. Kemudian dipindahkan ke bawah Liu Jingsu, Raja Jianping. Gagah dan anggun, terkenal di dunia. Terlibat karena kasus Kuoyan. Dipenjara karena menerima suap. Meskipun Xia Guan tidak terkenal di dunia musik lokal, namun sering mendengar tentang kejujuran seorang pria terhormat. Yang pertama, tersembunyi di antara kuil teratai. Terbaring di balik batu. Yang kedua, di istana kuda emas. Di atas gimbal. Mundur ke pasukan Vietnam di Lunan. Terikat di leher. Menurut ilmu alkiminya, erosi virus. Lebih baik berjuang untuk kayu proporsi. Kekuatan pisau kerucut. Kemudian berita resmi. Biaya kehancuran. Jalinan mesin. Hargai gigi Laksamana. Kemudian melankolis. Malu para menteri terang. Biarkan dunia menilai. Apa yang dikatakan pejabat bawahan ini? Flulian. Mengundurkan diri dan tidak pernah kembali. Jiu Zisian. Bernyanyi dan lupa untuk pulang.
Zilingguan di Dongyue. Zhongwei Dumen Bikin Barat. Anda juga bisa tahu. Apakah pejabat bawahan ini benar atau salah? Bersalah sebenarnya. Itu rahangnya. Belati untuk mati. Mengapa Anda melihat orang-orang Ziruchi? Elegi Yanzhaoge. Bagus sekali. Mengukir sejarah. Aku lihat sungai ini meluap. Bukan hanya punya ambisi tinggi. Bisa tulis surat cinta yang lebih indah? Putri awalnya tertarik pada bakatnya. Baru saja selamatkan nyawanya. Tinggal di rumah dan jadi penjaga pintu. Saat minat biasa datang, akan menyuruhnya menulis. Bersenang-senang mengobrol. Orang seperti ini jatuh ke tangan adipati saya. Aku memang sangat ambisius. Bakat tak ada gunanya. Mau aku katakan, dia lebih baik mati. Dia tak mau dimanipulasi. Hidup terus. Penyelamatan ini malah menyelamatkan musuh. Apa yang ditakuti Putri? Asalkan Putri perintahkan. Ambil kepalanya. Membunuh itu mudah. Sulit membunuh hatinya. Mereka semua dikendalikan orang lain. Dia tak ingin tinggal dengan tulus. Untuk benar-benar membunuh Jiang Yan. Maka semua penjaga pintu akan menimbun dendam. Lambat laun, dendam ini akan kembali padaku. Keluarga Hunyuan dulunya keluarga besar di zaman dinasti sebelumnya. Hanya satu-satunya keturunan yang tersisa. Kalau Huan Yuan bisa kugunakan, kediaman adipati bisa kukendalikan dengan cepat. Hei, ada masalah apa? Lupa mencatat? Atau memang tidak ada apa-apa? Pulihkan data ini. Putri. Tuan Rong mengutus orang untuk bertanya. Apakah kondisi Putri sudah pulih? Apakah sudah bisa mulai menangani urusan sehari-hari? Kepalaku pusing. Mungkin lain hari saja. Baik. Aduh, ya ampun. Ayo, putri ini terluka. Ah, Putri. Panggil tabib. Baik, dan singkirkan mereka dariku. Aku baru saja terluka karena mereka. Cepat. Baik. Tabib istana. Tabib istana. Tabib istana. Luka Putri. Ah. Luka di tangan Putri cukup dalam. Hati-hati jangan terlalu banyak bergerak belakangan ini. Jangan pakai tenaga berlebihan. Biar luka di tangan tidak terbuka lagi. Lebih baik jangan meninjau dokumen resmi dulu. Jangan repot-repot. Cuma luka kecil. Kalau perlu, cari saja orang yang menuliskan untukmu. Berhenti saja. Baik. Besok di Taman Yulan. Tolong semua tamu istana datang ke sini. Ya. Kakak Rong, ada urusan apa Putri memanggil kita ke sini? Aku tidak tahu. Kakak Liu, kamu tahu? Orang seperti Tuan Rong saja tidak tahu. Apalagi orang seperti kita, mana mungkin tahu? Astaga, Kakak Liu, kenapa kamu? memangnya kenapa lagi? Baru saja dicium sapi. Belum juga sadar? Tidak berbaring di tempat tidur. Begitu dengar Putri memanggilku, langsung datang. Aku benar-benar cari mati. Bangsat kau. Putri memanggilku. Berani aku tidak datang?
Putri datang. Sembah hormat pada putri. Ah, Jiang Tan, kamu maju ke sini. Jiang Tan, sudah lama kamu di sini? Tapi aku sudah memutuskan untuk membebaskanmu dari istana. Ini surat rekomendasi. Bawalah ini dan mintalah bertemu dengan Pangeran Jianping, Liu Jingsu. Aku tahu kamu punya noda. Tapi aku yang jamin, dia akan percaya padamu. Mau ambil atau tidak? Bakatmu memang luar biasa. Dan aku sudah mengirimkan puisi-puisi terbarumu padanya. Raja Jianping sangat mengagumimu. Asal kau mau, Raja Jianping pasti akan memanfaatkan bakatmu. Kudengar ayahmu meninggal muda. Ibumu mengandalkan menjual pakaian rakyat jelata untuk hidup. Ah, di tengah kesulitan seperti itu, kau masih bisa membesarkan anak menjadi orang berbakat. Sungguh wanita yang luar biasa. Ini, ambillah. Wang Lin, ada. aku rekomendasikan kau jadi Bupati Guangling. Terima kasih, Putri. Yolang, Ada. Kupikir pemberontakan kita sudah terbongkar. Aku takkan pernah bisa keluar dari kediaman ini, hidup-hidup lagi. Bukankah kau sudah keluar? Rasanya seperti mimpi. Mari kita pergi sebelum kau terbangun dari mimpi ini. kenapa kau pergi tanpa pamit padaku? Putri, Baiklah. Raja Jianping memang selalu menyukai sastra dan buku. Dan juga kau muda berbakat. Jadi aku yakin kau mendatanginya. Kau akan bisa berkemasan seperti budak masuk air. Aku di sini mendoakan perjalananmu lancar. Putri, setelah aku pergi, jangan salahkan Huan Yuan. Dia pria yang berpengalaman. Bahkan aku pun tak bisa menandingi. Kalau Aku benar-benar ingin menghadapimu, kau tak perlu repot-repot seperti ini. Kau juga bisa melihatnya. Hari ini sengaja kubuat kau memilih di depan semua orang. Memaksamu mengkhianati Yuan Yuan. Apakah ini salahku? entahlah, HMPH. Agak jujur. Kalau langsung kau bilang tak menyalahkanku, itu bohong belaka. Aku lakukan ini hanya berharap kau bisa melihat situasinya. Anak muda seringkali terlalu percaya diri, atau merasa paling hebat di dunia. Ini perintahmu sendiri, kan? Heh, ada lebih dari 1 juta orang berbakat di dunia ini. Kenapa tak menjebak orang lain saja? Aku hanya menjebakmu dan mantan rekan kerjamu. Tak ada yang mau membelamu. Bukankah ini kebiasaanmu? Karena gagal? Maksud Putri adalah pohon yang terlalu menonjol, angin akan menghancurkannya. Terlalu menonjol di tepian, gelombang pasti akan menghantam. Jabatan di atas orang lain, banyak yang harus. Yang Putri katakan, bukan untuk membuatmu bersekongkol dengan pejabat korup, tapi agar kau tetap menjaga keluhuranmu. Juga tahu bagaimana bersikap lus. Lus bukan berarti rendah diri. Tak bisa berteman dengan pejabat. Bagaimana bekerja sama dengan mereka. Apalagi bekerja untuk rakyat biasa. terima kasih atas nasihat Putri. Selamat tinggal, Jiang Yan. Selamat, Putri. Selamat untuk Putri, 1 tembak 3 sasaran. Maksudmu apa? Jiang Tan dan Huan Yuan sudah lama berencana. Pasti karena cuaca.
Putri merekomendasikan Jiang Tan untuk menjadi pejabat dan mengusir siapapun yang mungkin terlibat. Untuk mengurangi ketidakpuasan di hati Jiang Tan. Kedua, memutus hubungan antara para lingkaran. Ada 3 model sukses seperti Jiang Tan. Tak diragukan lagi, ini petunjuk untuk semua orang. Mereka melihat hal-hal besar di depan mata. Aku hanya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkanmu. Siapa yang mau mengikuti Huan Yuan dalam petualangan? Bukan 1 tembak 4 sasaran. Apa yang baru saja Putri katakan? Tanpa usaha. Mengurangi permusuhan di hati Jiang Tan. Dalam karakternya. Kemanapun kamu pergi. Tidak akan melupakan budi Putri. Aku melangkah 1 langkah. Kamu melihat 4 langkah. Pemikiran yang jauh ke depan. Bagaimana bisa dijelaskan dengan hati yang jernih dan cerdas? Aku penasaran. Mengapa Putri begitu? Aku yakin Jiang Tan akan menyerah. Di satu sisi, karir yang nyaman dan cahaya yang terlihat. Di sisi lain, pemberontakan yang gagal. Di satu sisi, pemandangan yang tak terbatas. Di sisi lain, jalan yang terjal. Di satu sisi, jubah brokat. Di sisi lain, mati berdarah-darah. Seseorang yang akan keuntungan dan kerugian. Penuh ambisi. Ada orang yang memiliki ibu tua yang perlu ditanggung. Bagaimana mungkin kamu menolak? Hanya saja, ini tidak seperti dirimu, Putri. Maksudmu apa? Jika ini adalah Putri yang dulu. Meski menggunakan strategi ini untuk memecah belah semua orang. Dia akan diam-diam bunuh Jiang Tan. Apalagi merekomendasikannya sebagai pejabat. Jadi, apakah baik atau buruk aku menjadi seperti ini? Tidak bisa dibilang baik atau buruk. Putri yang dulu memiliki pikiran yang halus. Rapi tanpa celah. Keputusan untuk membunuh tidak pernah lembut. Tapi kurang hati. Putri sekarang sepertinya sudah jauh lebih lembut. Tapi sikapnya sangat berbeda. Jiang yang mencoba memberontak. Putri tidak hanya tidak marah. Malah memberinya masa depan yang cerah. Meski agak memanjakan. Tapi harus kukatakan, toleransi seperti ini patut dikagumi. Bakatnya langka. Aku tak tega melihat mutiara terbenam dalam debu. Ada pertanyaan? Hentikan. Kau berhenti. Kau yang memberi ide pada Putri tadi malam kan? Aku. Selain kau, tentu saja. Siapa lagi yang akan merancang seperti ini? Bagus. Kenapa kau biarkan Jiang yang meninggalkan kediaman? Sama sekali tidak seperti gaya Putri. Aku tidak tahu. Hah? Mengusir Jiang Yan dan yang lain dari kediaman? Pasti ada maksud tersembunyi. Aku beritahu kau. Orang lain takut padamu. Tapi aku tidak. Suatu hari nanti, aku akan buka topengmu di depan Putri. HMPH. Liu, Ada apa? awas di belakangmu. Kau bercanda ya? Putri Langjun, tolonglah. Berhenti. Aku belum selesai bicara denganmu. Haha. Rong Langjun. Dulu, Putri Langjun sangat mencintaimu. Tapi sejak kehilangan ingatannya, dia seperti orang yang berbeda. Menambah banyak kelicikan. Langjun, hati-hati. Terima kasih banyak. Jangan tanya kenapa aku memanggilmu ke sini. Tunggu saja, kau akan tahu. Apa yang kau tunggu? Atau tunggu Putri sendiri yang memberitahuku? Atau tunggu orang yang sedang menunggu itu datang sendiri ke pintu? Putri membawanya. Biarkan dia masuk. Baik. Karena semua sudah ada di sini. Kenapa tidak masuk dan bicara? Hei. Putri. Shen Guangzuo punya hal yang sangat penting untuk dilaporkan padamu. Baik. Putri, aku di sini untuk memberitahu rencana Huan Yuan. Dia di kediaman Putri. Tapi berusaha menghubungi para pejabat saat ini. Banyak di antaranya adalah menteri berpengaruh yang berkuasa. Dia ingin menjatuhkan Putri melalui orang-orang ini. Ditambah lawan-lawan di dalam rumah. Menjebak Putri dari dalam dan luar. Jika Putri ingin tahu,
Aku punya daftar rinci di sini untuk ditawarkan. Kau lihat kesempatannya dengan cepat. Bangun. Ah, Aku akan beri hadiah lagi setelah memverifikasi daftar ini. Ah. Kamu sudah sering datang ke rumahku. Mau cari karir di luar? Pintar sastra atau bela diri? sejak kecil sudah latihan bela diri. Hebat sekali. Menurutmu, siapa yang harus aku rekomendasikan? Saranku, rekomendasikan dia ke Jenderal Longxiang Shenyozi. Terima kasih, Putri. Jika keinginan Putri terpenuhi, Guangzhou takkan lupa budi baikmu. Ah, sudah begitu saja. Hei, Aku akan tulis surat rekomendasi untukmu. oke. Ah, Orang yang serakah seperti itu. Kenapa kau perlakukan dia begitu baik? Putri jelas-jelas menunggu. Mereka yang mengkhianati Huan Yuan datang menyerah. Sekarang kau meremehkannya. Orang tak berprinsip tak disambut dimanapun. Aku tunggu kedatangannya. Tapi aku tak mau rumahku dihuni. Orang hina dan tak tahu malu seperti itu. Justru karena dia pengecut. Sangat mudah dimanfaatkan. Kalau dia seperti Jiang Yan, aku tak berani sembarangan pakai. Berhenti. Ada. Aku lihat kau semakin pintar. Putri Xiemizan. Tapi di dunia ini terlalu banyak orang pintar. Ronzi bukan yang paling pintar. Ambil contoh kediaman Adipati. Yang paling pintar adalah Putri. Kenapa begitu? Karena Putri tahu cara memanfaatkanku. Tapi kau tak perlu memanggilku ke sini hari ini. Pemberontakan Huayuan kecil kemungkinannya berhasil. Bagaimana mungkin aku terlibat dalam hal ini? Kalau begitu, terserah padamu untuk menulis surat rekomendasi ini. Aku terluka. Jadi aku akan memintamu mewakili urusan resmi di masa depan. Apalagi yang Putri perintahkan? Huayuan. Jelas, di rumah ini ada naga berkabut. Krisis. Potong saja kekacauannya. Babat habis semua bahaya tersembunyi. Apa yang akan Putri lakukan? Pertama, tentu saja menangani dampak insiden Huayuan. Kedua, aku ingin menyelidiki semua tamu di kediaman. Biarkan yang berbakat keluar menjadi pejabat. Hadiah untuk ketidaktahuan. Baik. Ini yang Putri minta aku kirimkan. daripada hidup dalam kehinaan seperti ini, lebih baik mati seperti ini. Kau pikir anggur ini tidak beracun, ya? Berdasarkan watak jahatnya, tentu saja ini akan membunuhku. Tidak ada racun dalam anggurnya. Kau sangat rindu mati, ya? Lihat para pengawal ini dengan pedang tajam. Aku sekarang adalah tahanan. Bukan. Seharusnya aku lebih buruk dari tahanan. Setidaknya tahanan punya kesempatan untuk bebas. Dia bahkan mencabut hak itu dariku. Kau salah paham. Para pengawal ini dikirim olehku. Apa? Heh. Meski kau sudah gagal, tapi masih tak mau menyerah. Ingin membangkitkan rasa bersalahnya dengan berpamitan pada Jiang Yan. Agar mudah berakting di kemudian hari. Tak akan kuberi kau kesempatan itu. Lebih baik tak kuizinkan kau menemuinya untuk terakhir kali. Kau. Kasar bukanlah watakmu. Huan Yuan ingin menjaga citranya. Putri tahu tentang konspirasi antara aku dan Jiang Tan. Apakah kau yang bocorkan rahasia itu? Kau meremehkan sang putri. Pengaturan di meja itu direncanakan sendiri oleh putri. Kau berbicara diam-diam dengan Jiang Yan hari itu. Putri kembali. Bahkan aku tak sempat berjaga-jaga. Lalu dia memutuskan untuk mengirim Jiang Yan keluar rumah. Cukup. Apakah kau rela tinggal bersama Putri? Biasanya,
Kau mengurus urusan dalam istana Adipati. Tak pernah merepotkan. Tapi aku merasa bakat yang kau tunjukkan masih luar biasa. Kurang dari 10% dari kemampuanmu yang sebenarnya. Kau adalah orang yang luar biasa. Kau bisa pergi keluar, menggerakkan angin dan hujan, mempengaruhi dunia. Lalu apa gunanya jadi penjaga pintu? Apakah kau rela tinggal di kediaman Adipati dan menjadi mainan bagi wanita mewah? Kamu tidak terima. Kalau tidak, kenapa kamu tidak berani jawab pertanyaanku? Kamu tidak bisa sungguh-sungguh bilang padaku. Kamu rela. Huan Yuan, jangan lupa. Aku bisa hidup tenang. Karena siapa? Kalau bukan Putri yang menyelamatkan dulu. Kau sudah lama mati di bawah pisau. Sekarang malah mikir mau berkhianat? Itukah yang diajarkan leluhurmu? Tidak bisa disangkal. Dia menyelamatkan nyawaku, memberiku perlindungan. Tapi penyelamatannya murni egois. Dia menyembunyikanku sebagai jaminan. Seperti elang buruan, burung kicauan. Mereka bahkan tidak menganggapku manusia. Biarkan aku mati tua di kediaman Adipati? Cukup. Aku tidak mau. Keluarga Huan pernah jaya. Menggantikan dunia keluarga Sima. Tapi, kemuliaan yang paling gemilang pun ikut. Runtuhnya dinasti Huan Chu. Huan menggantikan Sima. Liu menggantikan Huan. Dunia siapa yang tidak berdarah-darah? Diambil dari orang lain. Huan Yuan. Teraniaya sejak leluhurmu. Sejak Kaisar Jinan turun tahta. Kau tidak punya hak menyalahkan keluarga Liu. Di masa kacau, yang menang dan yang kalah, aku tidak ada yang perlu dikatakan. Tapi meski begitu, membuatku rela menjadi mainan wanita mewah yang enak dimakan? Itu mustahil. Kamu tidak punya pilihan. Kamu benci Putri karena mengurungmu di istana. Kamu juga harus berterima kasih padanya. Sebagai putra menteri pengkhianat. Kamu juga harus mencari perlindungannya. Kamu bilang aku tidak terima. Kamu bukan aku. Bagaimana kau tahu apa yang kupikirkan? Bahkan jika aku gagal kali ini, selama aku masih hidup, aku takkan menyerah. Bahkan jika suatu hari aku mati, lebih baik daripada menderita di sini. Langit dan bumi bagaikan tungku kembaran. Segala yang ada di dunia ini. Semua makhluk hidup. Siapa yang tidak menderita? Orang tua Putri Liu Sang sudah dibunuh perampok. Kalau dia diusir sekarang, dia tak punya tempat lain untuk pergi. Kalau begitu biarkan dia tinggal. Baik. Tuan Hua menderita luka-luka, terbaring di tempat tidur. Seluruh hidupnya selalu di kediaman Adipati. Obat-obatan bagus dan pakaian mewah. Jadi dia juga tidak bisa pergi. Sedangkan situasi Tuan Huan saat ini. Tuan Yuan punya identitas khusus. Keluar rumah pun tak bisa menyelamatkan nyawamu. Tetaplah di sini. Kemurahan hati Putri. Yang lainnya sudah diusir sesuai perintah Putri. Hanya saja beberapa orang masih. Putri. Putri, haha Putri. Haha, 6 warna takkan pergi. Takkan pernah meninggalkan Putri. 6 warna setia padamu. Berbeda dengan para pengkhianat keluarga Jiang itu, Putri. Aku tak mau pergi. Kenapa kau mengusirku? 6 warna setia padamu, Putri. Jangan usir aku, hahaha. Putri. Putri, kau mau mengusirku. Aku akan bunuh diri untuk membuktikannya padamu. Aduh, biar aku bunuh diriku. Aduh, aduh, aduh. Tuan Mu menolak pergi. Dia terjun ke sungai. Aduh, tak bisa hidup. Biarkan aku mati, Putri. Aku akan dibunuh. Beresot. Diam. Tinggal. Baik. Terima kasih, Putri. Hahaha. Bagaimana dengan Tuan Rong? Putri mau mengusir Tuan Rong? Semua penjaga pintu harus pergi. Kenapa dia harus dikecualikan? Tapi dia adalah orang yang paling disayangi dan dipercayai Putri. Justru karena itu, dia tidak boleh tinggal. Kesukaan orang bisa berubah. Dulu aku menyukainya, tapi sekarang aku sangat membencinya. Jadi dia harus pergi. Cantik sekali. Lihat sekali, akan pernah terlupakan. Tak terlihat sehari saja. Gila rasanya. Feng Fei terbang tinggi. Mencari Phoenix dari seluruh penjuru. Kecantikan yang tak tertolong. Bukan di tembok timur.
Gantikan Kin dengan 11. Mengobrol dan tuliskan isi hatimu. Kapan kamu akan bertemu Su-11? Hibur aku. Semoga kata-kata layak dengan kebajikan. Bergandengan tangan menuju siang-jiang. Tiba-tiba ikan terbang. Membuatku jatuh. Kamu juga bisa pergi dari kediaman Adipati. Putri buru-buru mengusir orang. Apa yang kamu sembunyikan? Putri ini bermurah hati. Apakah masih perlu menjelaskannya pada penjaga pintu biasa? Tentu saja Putri tidak perlu menjelaskan padaku. Aku hanya takut kalau orang yang peduli mengetahuinya akan membuat keributan besar. Apa yang harus kulakukan? Misalnya, mereka akan curiga. Putri yang ini bukan putri yang itu. Kurang ajar. Kenapa Putri gugup? Hentikan leluconmu. Kalau kamu bukan Putri Sanyin, lalu siapa? Tapi, semua orang boleh pergi, aku tidak. Kenapa begitu? Karena aku orang yang paling dipercaya dan dikenal Putri. Apakah kamu rela aku pergi? HMPH. Tentu saja enggak rela. Kalau gitu, tinggal saja di sini. Youlan, ini kue madu buatanku sendiri. Coba kamu cicip. Vendai, kamu udah enggak perlu lagi berhayal. Aku enggak bakal bantu kamu masuk ke pavilion Mingje. Kita kan masuk rumah ini bareng-bareng. Selalu yang paling dekat. Aku cuma benar-benar pengen kamu coba aja. Udah, berhenti pura-pura. Sejak aku jadi Dayang Putri, aku udah banyak lihat orang kaya kamu. Youlan. Oke deh, Vendai. Kamu pikir Putri ini cewek biasa dari keluarga biasa? Beliau itu nggak pasti. Susah diladenin, udah kebiasaan. Kalau bukan orang yang pinter banget, ya mana bisa diladenin? Vendai, aku juga ngelakuin ini buat kamu. Dengan sifat lemah lembut kamu. Plus jujur banget. Mending jaga nyawa kecil ini, kan? Tuan Rong? Tuan Rong? Youlan, kamu kenapa? Aku harus balik dulu. Terus, bawa ini. Ah, enggak usah. Momo Langjun. Ayo pergi. Mo Langjun jatuh ke tanah, nggak kuat makan. Enak banget. Jangan nangis buat orang yang gak peduli sama kamu. Ingat? Ah, kamu ngapain di sini? Putri Mo Siang udah nunggu lama. Capek nunggu. Cuma istirahat bentar di sini. Ini ranjangku. Siapa yang izinin kamu tidur? Putri Mo Siang takut. Awalnya, Mo Siang kan dari kediaman Adipati. Kalau Putri nggak mau, Mo Siang nggak tahu harus gimana. Putri bakal bosan nggak? Nggak ada Mo Siang. Ya sama aja kayak yang lain. Bukannya udah aku bilang. Suatu hari di kediaman Adipati, kamu nggak akan kekurangan makan dan pakaian. Kamu bisa tinggal di sini seumur hidup kalau mau. Tapi Putri udah nggak panggil Mo Siang lagi. Apa Mo Siang salah ngelakuin sesuatu? Kamu nggak salah. Hei. Cuma, mungkin aku terlalu sibuk. Nanti aku panggil kamu kalau ada waktu. Oke? Oh, beneran? Ayo pergi, aku nggak bakal larang kamu datang ke sini lagi. Terima kasih, Putri. Kemari. Lihat Putri. Siapa yang suruh kau izinkan dia masuk?
Bagaimana kau itu membunuh Bella? Asal izinkan orang masuk. Besok pagi aku mau lihat kepalamu tergantung di sana. Paham? Tuan Rong yang izinkan dia masuk. Hanya Tuan Rong yang ada di matamu. Putri tidak dianggap sama sekali. Bukankah sudah kukatakan semuanya? Cabut semua hak istimewa di kediaman ini. Siapa yang beri kau hak mengambil keputusan sendiri? Ampun, Putri. Tampaknya kalian punya terlalu banyak kuasa di hati. Sampaikan perintah ini. Mulai sekarang. Siapa yang mengabaikan perkataanku? Kepalanya akan kupenggal. Panggil Youlan ke sini. Spray dan selimut sudah diganti. Ya. Bertemu Tuan. Sudah kukatakan berkali-kali. Baik di dalam maupun di luar. Jangan lakukan ritual penghormatan ini. Ya. Duduklah. Tuan, tadi aku menguji Putri. Hasilnya, Dia marah, tapi tanpa kekuatan. Tidak seperti dulu yang suka membunuh. Seperti orang yang berbeda. bahkan kau menyadarinya. Sepertinya ada perubahan besar. Hal yang bahkan aku bisa lihat. Tentu saja Tuan sangat tajam pengamatannya. Bahkan amnesia sekalipun. Preferensi dan watak seseorang tidak akan berubah sebesar itu. Aku curiga. Tanpa bukti kuat. Jangan buru-buru bertindak. Ya, Jika dia palsu, aku punya caraku sendiri untuk membongkarnya. Hei. Aku baru lihat sosok aneh. Menuju ke arah timur. Cek sana. Jangan biarkan siapapun masuk tanpa izin. ya. Jelas-jelas Putri tidak ada di dalam. Apa yang dilakukan Tuan Rong di sana? Putri, Kenapa Anda di sini? bisakah Anda mundur keluar hutan? Aku ada urusan penting untuk dibicarakan dengan Putri. Jangan pergi terlalu jauh. Ya, Silakan. Siapa namamu? Chuyu. Sejak Putri diselamatkan, ada banyak hal aneh. Apa yang aneh? Pertama, dulu, Putri tidak suka sihir. Sekarang malah membuka-buka arsip para penjaga pintu. Kedua, dulu, Putri sangat mempercayaiku. Sekarang jadi menjaga jarak dan curiga. Mencegah kedekatan. Ketiga, ini juga yang paling penting. Watak Putri itu keras dan tegas. Cinta dan benci jelas. Walaupun tidak ingat masa lalu. Tapi watak asli sulit diubah. Pertama adalah kesal bangun. Seharusnya langsung menghabisi keluarga yang membunuh anaknya. Apalagi para pemberontak seperti Fu Yuan. Tapi mereka semua masih hidup. Mereka masih hidup, itu bagian yang paling aneh dari masalah ini. Itu cuma dugaanmu saja. Putri cuma tidak ingat. Bukan. Membuka-buka arsip itu caramu untuk mengenal orang. Menjauhiku,
orang yang dulu disayangi putri. Karena takut aku melihat kelemahanmu. Dengan memulihkan si penjahat. Mengusir semua tamu. Itu untuk menghilangkan semua bahaya tersembunyi di masa depan. Kalau bukan putri yang asli, tidak mungkin bisa bertukar. Aku khawatir, bahkan putri yang asli pun sudah kau ganti. Omong kosong. Ah, Yoji. Putri, jangan terburu-buru. Tolong buka baju putri. Beraninya kau menyentuh tubuh emas putri. Karena kau bukan putri yang sebenarnya. Katakan padaku. Di mana putri yang asli? Jangan berbelit-belit. Aku menemukan goresan tulisan halus di samping ranjangmu. Semua coretan itu dijumlahkan. Tepat sama dengan jumlah hari sejak kau mengusirku dari kamar. Sampai hari ini. Jangan takut, aku tidak akan berbuat apa-apa padamu. Asal kau beritahu siapa dirimu sebenarnya. Di mana putri sekarang? Aku akan bebaskanmu. Aku tidak sengaja sampai di tempat seperti ini. Percayalah padaku. Kau tetap tidak mau mengaku, ya? Kalau kau tidak mau bicara, aku punya buktinya. Aduh, Dari mana kau dikirim? Aku tidak tahu sebelumnya. Betapa beraninya putri ini? Sangat pemalu. Tidak apa, aku akan buktikan sekarang juga. Kau sama sekali bukan Liu Chuyu. aduh. Yu Jianfei tidak bisa datang menjemput. Baik, Cukup. Masih meragukan aku sekarang? Hentikan kelancanganmu. Sesuai perintah putri. Tak ada keluhan. Kau berani sekali. Tahu akibatnya jika gagal. Tapi tetap melakukannya. Status putri. Kalau ada yang menyamar, itu masalah besar. Harus dicegah. Apa putri akan menghukumku sekarang? Karena putri tak lagi mengejar masalah ini. Maka aku pamit. Apa yang kau lakukan? Putri perintah, jangan pakai dupa. Tak ada bau di ruangan. Hamba menaruh kelopak bunga di kamar. Harum? Putri pasti suka. Kau cukup perhatian. Saat aku tidak ada. Kapan Tuan Rong datang? Sisi, Bukankah sudah kukatakan berulang kali? Saat aku tidak ada. Tak seorang pun boleh masuk ke kamarku. Tapi bagaimana denganmu? Berani-beraninya kau mengambil risiko membuatku tidak senang. Membiarkan orang seenaknya menggeledah kamarku. Tampaknya di kediaman ini. Pengaruhnya luar biasa. Yulan. Berani sekali kau. ampuni hamba, Putri. Putri, mohon ampuni hamba. Datang. ada. Kurung dia. 3 hari tanpa makan. Putri, mohon ampunilah hamba. Ayo pergi. Youlan. Fendai. Fendai. Youlan, kamu gimana? Kamu ngapain di sini? Lapar banget nih. Gue bawa makanan buat kamu. Makan pelan-pelan, pelan-pelan. Fendai, dari mana kamu dapat ini semua?
Stay. Jangan sampai ada yang dengar. Makanan ini semua gue curi. Kalau sampai ketahuan orang lain, mulut gue 10 pun gak bakal cukup jelasin. Vendai, kamu baik banget sama gue. Tapi cepat-cepat. Ini terlalu berbahaya. Kalau ketahuan. Jangan bilang gitu. Kita kan saudari? Ayo makan dulu. Jangan lupa, habis makan sisihin buat sembunyiin. Besok jam segini gue datang lagi. Oke. Pelayan Putri Lanxie sangat baik hati. Bisa tolong curi roti kering untuknya? Tampaknya dia orang yang baik dan berprinsip. Aku sangat mengagumimu. Mulai hari ini, kau akan bertugas di Paviliun Mingyu. Baik. ST. ST. Zukue, aku sangat merindukanmu. Aku juga. Zukue, kau seharusnya tidak meninggalkan banyak kelemahan. Kau mengambil risiko yang terlalu besar. Aku. Dan tahukah kau? Lihat, kecuali wajahku yang mirip Liu Chuyu. Kami adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Bahkan jika aku berpura-pura, lambat laun akan ketahuan. Tentu saja, aku adalah Putri Sanyin. Apapun boleh. Tidak ada yang berani bicara. Tapi selalu ada karakter yang sulit. Ambil sikap toleran. Aku ingin menghilangkan keraguannya. Itu cara terbaik. Buka kelemahanmu terlebih dahulu. Tunggu sampai dia pikir dia punya banyak akal. Saat dia tidak tahan dan ingin bertindak, aku akan hancurkan lagi semua keraguannya. Aku bisa menjadi diriku yang sebenarnya. Aku tidak takut ketahuan. Namun, jika kau tidak lama bersembunyi di kediaman Adipati, bagaimana aku bisa tahu Putri masih memiliki bekas luka di tubuhnya? Putri punya banyak musuh. Terluka dalam upaya pembunuhan. Hampir mati. Setelah itu, hanya orang terdekat Putri yang tahu. Dia memiliki bekas luka yang tak terhapuskan di tubuhnya. Jika kau tidak sengaja mendekati Lan Muda, aku tidak akan pernah tahu. Tapi tidak apa-apa. Aku tidak akan pernah meragukanmu lagi. Belum tentu. Apa yang kulakukan hari ini? Hanya bisa menghilangkan keraguan Rongzi sebentar. Pria ini terlalu pintar. Terlalu banyak curiga. Mungkin sebentar lagi dia akan menyadari keanehan padaku. Pavilion Master takut mimpi panjang di malam hari. Dia ingin kau mendekati kaisar muda itu secepatnya. Menunggu kesempatan untuk membunuhnya. Tidak mungkin. Katakan pada Pavilion Master. Terburu-buru hanya akan merusak segalanya. Kaisar sangat mencintai Shan Yin. Rongzi saja bisa melihat penyamaran saya. Apalagi kakak saya. Jangan sampai semua usaha kita sia-sia nanti. Aduh. Awalnya, aku ingin meminjam tangan Huan Yuan untuk mengusir semua orang yang mengenal Putri Sanyin, agar kau bisa menghilangkan bahaya laten sepenuhnya. Sayangnya, Rongzi terlalu cerdik. Orang ini harus kita waspadai. Kita bisa menyingkirkannya. Kediaman Adipati yang megah ini. Tidak ada yang mendengarkan perintahku. Semuanya hanya menurut pada Rongzi. Jadi, bukan Putri Sanyin yang mengurung Rongzi. Tapi sebaliknya, dia yang menahan Putri Sanyin dengan kuat. Memegang Putri Sanyin di telapak tangannya. Membuatnya melakukan apa yang dia katakan. Rumah yang indah dan mewah ini. Pemiliknya sudah lama berganti. Aku benar-benar khawatir kalau tidak hati-hati malah digigit. Bagaimanapun, dialah yang paling mengenal Putri Sanyin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cari orang untuk mengimbangi kekuatannya. Siapa? Huan Yuan. Kau terluka, sebaiknya istirahat yang cukup. Kenapa kau datang ke sini lagi? Kudengar Putri akan mengusir Huan Yuan. Kabar buruk menyebar cepat sekali. Ya, aku akan mengusirnya. Status Huan Yuan tidak biasa. Harus dikontrol dengan ketat. Bagaimana cara mengaturnya? Ini racun macam apa? Minum 1 pil, badan lemas 3 hari. Tidak bisa jalan. Tidak bisa lari. Apalagi pakai tenaga. Begini caranya. Kita tak perlu khawatir Putri Huan Yuan kabur. Apakah ini membahayakan tubuh? Tentu ada sedikit efeknya. 3 hari kemudian, Putri Huan Yuan perlu istirahat total setengah bulan. Tapi demi keamanan Putri. Ya sudah begitu. Apa Putri Huan Yuan pernah menyinggungmu?
Putri Wanyuan punya identitas khusus. Bahkan jika Putri tidak menginginkannya. Seharusnya jangan mengambil risiko seperti ini. Sudahlah, karena aku yang dengan tulus membawanya keluar. Mengapa repot-repot begini? HMA, Ini kebaikanmu, Putri, yang tidak melakukan beberapa hal. Tapi demi keamanan Putri. Pria jahat ini harus kuhadapi sendiri. Hei. Tuan Rong mengunjungi si Wiwanju. Ada perintah apa pagi-pagi sekali? Orang bijak bicara terang-terangan. Aku juga tak mau berbelit-belit denganmu. Kamu makan, aku pergi. Bagaimana jika aku tidak mau makan? Aku tidak suka memaksa. Bukan berarti tidak bisa. Lakukan hal luar biasa di saat luar biasa. Kamu lebih paham soal ini daripada siapapun. Santai saja, ini bukan racun. Setelah makan ini, cuma jadi lemas, enggak bisa kabur. Kenapa aku harus makan? Aku kan udah enak di sini. Siapa tahu. Aduh, Kamu kok di sini? Putri, aku udah hampir setahun dikurung di kediaman Putri. Enggak pernah jalan-jalan keluar. Boleh nggak aku diajak jalan-jalan juga? Oke. Putri, aku janji nggak bakal bikin onar. Oke, ayo pergi. Oke, hei. Jalan. Kasihan. Sudah jumpa Putri. Putri belum sembuh ya? Hentikan. Putri sakit beberapa hari lalu. Saya selir. Tapi karena sibuk urusan, tidak sempat berkunjung. Baru ingat sekarang. Sungguh memalukan. Aku baik-baik saja. Kalau Selir memang benar-benar sibuk, jangan pusingkan aku. Untung ada Liu Sang dari Huayun yang temani aku. Sudah. Aku lagi buru-buru. Nanti kalau ada waktu, baru aku temui Putri lagi. Oke. Mundur. Putri, aku tidak suka pangeran itu. Kenapa tidak suka? Aku juga tidak tahu alasannya. Pokoknya aku tidak suka. Tidak apa-apa. Aku juga tidak suka. Putri terlalu blak-blakan. Aku ini Putri. Suka atau tidak suka? Kalau aku tidak suka, siapa yang berani protes? Hei. Hei. Ramai sekali di sini. Lihat pria berbaju putih itu. Tampan sekali. Iya, sangat tampan. Kenapa mereka semua menatapku? Hei, lihat anak kecil itu. Dia juga lucu sekali. Kamu mau apa? Putri. Putri. Istriku, jangan lari. Ayo. Jangan lari. Jangan lari. Istriku. Aduh, ayamku. Kamu tabrak ayamku. Ikut aku. Cepat. Aduh, Aduh. Aduh. Kak Huang, tolong cabut yang di belakang. Jelaskan di bawah. Mungkin kalian bertiga jarang keluar sendirian. Bagaimana Tuan tahu? Aku bisa lihat dari reaksi kalian tadi. Sebenarnya, kalian tidak perlu takut. Orang-orang itu tidak bermaksud jahat. Itu bukan niat jahat. Yang mulia tidak tahu. Tadi mereka hanya ingin mengekspresikan hak mereka. Hanya kekaguman pada pria tampan. Keburuan yang mulia. Malah memicu mereka. Menyebabkan mereka mengejar lebih gila lagi. Aku dengar Pan An bepergian. Akan ada wanita tua melemparkan gerobak buah mereka. Kupikir itu berlebihan. Tak kusangka ternyata benar. Jangan heran.
Angin ketampanan selalu seperti ini. Kalau tidak gila, bagaimana bisa bilang kamu membunuh Wei Ji ya? Sebenarnya, selama kamu tangani dengan baik, keributan ini bisa dihindari. Oke, Mungkin, Yang Mulia, saat keluar sebelumnya, pasti dikawal ketat. Para pengagum ini sama sekali tidak bisa mendekatimu. Jadi, kamu jangan pernah keluar sendirian lagi. pokoknya hari ini aku banyak belajar. Sudah bicara lama-lama. Aku masih belum tahu nama kalian bertiga. Xia Yu Zichu. Ini sepupuku Jiwan. Sepupu Zisang. Kalian bertiga sungguh elegan. Tak heran orang-orang berkerumun. Berani bertanya, kemana tujuan kalian bertiga? Aku akan tunjukkan jalannya. Hanya untuk menghindari mereka. Ku dengar di Pingdingshan luar kota sering diadakan konser puisi. Jadi aku ingin mengajak mereka. Kamu ternyata searah denganku. Kebetulan sekali. Aku antar kalian sana. Aduh, Oke, publik. Ah. Tuan Lang akhirnya menemukanmu. Baiklah, kita harus segera berangkat. Saudara-saudara, ikutlah denganku. Ini dia, ini dia. Cepat semuanya, aku duluan. Hei, tidak heran Putri datang ke sini. Saudara-saudara di sini sangat tampan. Apakah Putri ingin membawanya pulang? apa? Kak Yu membawa begitu banyak orang sekaligus. Bisakah kau menanganinya? Batuk-batuk. Apa yang kalian lihat? Bahkan jika kalian masuk ke kediaman, kalian harus memanggilku Kak Sheng. Ucapan polos tak bersalah. Ucapan polos tak bersalah. Anak yang menarik sekali. Liu Sang, jangan bicara sembarangan. Aku bukan di sini untuk pria tampan. Lalu untuk apa Putri datang ke sini? Bukankah mereka semua selebriti yang sehat? Ku dengar puisi Guan Yuan sangat luar biasa. Ayo temui. Lihat wajahku. Apakah jauh lebih halus dari sebelumnya? Tadi kau sengaja pergi memakai bedak. Ya, untuk acara ini. Tentu saja aku harus mempersiapkan diri. Bedak ini khusus dariku. Serbuk sari persik yang dibeli dari Xin Lan Fang. Serbuk sari persik ini digosok halus di wajah. Dan tidak mudah terlepas. Aku tidak percaya. Kalian coba juga. Oh. Kalau yang ini gimana? Mereka juga pakai bedak? Orang-orang ini. Lebih dari separuhnya. Karena habis diolesi bedak. Kulitnya jadi putih dan halus. Masa kamu nggak tahu? Ah, mungkin rumah Kak Chu terlalu terpencil. Jadi nggak tahu tren di Jiankang sekarang. Pria yang disebut tampan. Harus bersih dan berwibawa. Kulitnya seputih salju. Dialah dewa yang turun ke bumi. Aduh, ya ampun. Berapa kali gue bilang, jangan pakai bedak murahan itu? Wibawanya. Kak Pei. Uhuh. Bau apa ini? Ya buat ngasap pakaian lah. Tapi hobi si abang ini beda tiap hari. Suatu kali, dia lagi nggak di sini. Sapi-sapi benci bau di badannya. Sampai ditendang keluar kereta. Hahaha. PFFT. Kak Pei. Jangan gue. Ah, maaf. Makasih banyak ya. Dia ngapain sih? Di bawah terik matahari. Punggung yang gagah. Ya lagi mengagumi bayangannya sendiri, dong. Ah, Benar-benar luar biasa. Kak Yi. Wang Yizhi yang mana? Ada berapa Wang Yizhi di dunia ini? Tentu saja Wang Yizhi dari keluarga Wang Langya. Keluarga Wang Langya yang makmur. Bangsawan. Perubahan dinasti ratusan tahun. Zaman berubah. Tapi tetap berdiri tegak. Benar-benar keluarga nomor satu saat ini. Kalau begitu dia adalah pemimpin keluarga Wang saat ini adalah pamannya. Dia berencana melewati anaknya sendiri.
dan menyerahkan posisi pemimpin keluarga kerajaan padanya. Sayangnya, Wang Lang lebih memilih menempatkan hidupnya di antara pegunungan dan sungai ini. Dia tidak mau terjun ke dunia politik. Dia benar-benar sosok yang luar biasa. Baiklah. Kak Izzy, silakan maju ke sini. Putri, ayo kita naik juga. Baik. Kak Xiao, silakan duduk. Sekarang kalian sudah duduk. Maka sesi puisi kita hari ini akan segera dimulai. Kalian lihat gelas anggur di tanganku ini? Nanti akan berhenti di belakang kursi siapa? Langsung minum. Lalu tulis sebuah puisi. Hahaha, baik-baik. Minumannya bagus. Kalau begitu, sesi puisi hari ini dimulai sekarang. Jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di sini. Aku tidak bisa membuat puisi sekarang. Bisakah kamu mengundang sepupumu Oko yang sedang bepergian bersamamu? Biarkan dia yang mengerjakan soal ujian ini, bukan aku. Tidak apa-apa, dia hanya menggantikanmu. Kalau begitu ada 2 puisi yang harus dibuat. 2 gelas anggur. Jadi pas. Aku bisa minum anggurnya sendiri. Aku minta sepupuku yang membuat puisiku. Aku tahu kamu membenciku. Tapi kali ini puisi ini untuk dirimu sendiri. Hei, siapa penyair ini? Aku tidak tahu. Belum pernah lihat sebelumnya. Terima kasih, Skala. Tiba-tiba. Senja bahagia musim semi. Udara harmoni terbang lembut. Yongbi menari Yu. Bersamaan. Hilang dengan keajaiban. Puisi yang indah sekali. Puisi yang indah sekali. Kesenangan alam. Kudengar sang putri membawa Huan Yuan keluar hari ini. Ya, Mengapa putri tiba-tiba sangat menghargai Huan Yuan? karena putri ingin memanfaatkannya. Dia hanya seorang sarjana yang lebih terpelajar. Apa hal besar yang bisa dicapai? Sungguh konyol. Apakah kamu tahu siapa Huan Yuan itu? Aku pernah dengar sedikit. Dia sepertinya keturunan keluarga Huan anti pencuri. Bagi dinasti Liu, keluarga Huan memang pemberontak. Tapi GFA menghancurkan Shang dan mendirikan Yao. Liu Bang memberontak melawan Qin dan menjadi Han. Sima merebut tahta dan mendirikan Jin. Setiap generasi orang yang mencapai cita-cita kekaisaran untuk menggulingkan dinasti generasi sebelumnya. Siapa yang bukan pemberontak? Pemenang adalah raja. Yang kalah adalah penyerang. Jika Liu Yu yang kalah, maka hari ini, keluarga Huan akan menguasai dunia. Keluarga Liu dimusnahkan. Legenda keluarga Huan seharusnya berakhir di sini. Tapi ketika aku melihat Huan Yuan, aku melihat harapan dan aku berpikir, jangan batasi pandanganmu hanya pada satu keluarga dan satu marga. Lihatlah urusan dunia dengan mata dunia. Kau akan melihatnya dengan sangat jelas. Sekarang giliranmu. Ini lagu keberapa?
Yang keenam. Tapi begitu cangkir sampai padanya. Permainan kecapi berhenti. Menyeramkan sekali. Sangat menyeramkan. Tuan, kenapa cangkirnya sampai ke Tuan? Kecapinya berhenti bermain. Sepertinya sengaja ditargetkan. Mungkinkah dia mengenal mantan Putri Shanyin? Karena Huan Yuan begitu hebat. Bagaimana mungkin Tuan memberikannya begitu saja kepada sang putri? Apalagi memberinya kesempatan untuk membawanya keluar. Membeli hati orang. Karena aku juga ingin memanfaatkannya. Huan Yuan, sebagai anggota keluarga Huan. Sombong itu pasti. Sang putri ingin memanfaatkannya. Tidak mudah. Menurutku, cara terbaik adalah menekan hatinya. Perlahan-lahan hapuskan kesombongannya. Ketika semua orang meninggalkannya, ulurkan tangan lagi padanya. Saat orang tenggelam. Di saat paling putus asa. Bahkan sebatang jerami. Akan dia pegang erat. Dan kemudian, dia sepenuhnya milikku. Tidak mungkin. Mustahil. Sudah 20 lagu. Ya, pasti dia sudah menulis dan menyimpannya sebelumnya. Tapi tadi kau sudah membuat proposisi langsung. Orang-orang juga menuliskannya serempak. Terlalu cepat. Waktu 7 langkah tidak cukup. Ya, jadi terus menulis. Dan tulisannya sangat anggun dan megah. Tidak ada satu kata pun yang salah. Kapan pernah kau melihat orang seperti ini? Orang tadi kenal muncul tiba-tiba. Berani berpura-pura jadi selebriti di sini. Kau lihat? Kecantikan King Ben. Pencuri tak berdaya. Hei, Kak Xiao, kamu mau pergi kemana? Jangan pergi. Mungkinkah dia musuhnya Putri Shanyin? Kak Zichu, meski Kak Xiao tak punya perasaan. Tapi aku bukan orang yang tak masuk akal. Apa kamu pernah menyinggung perasaannya sebelumnya? Apa aku lupa? Ah, Tuan, Kak Huang, Tuan, Kak Huang, minggir dulu. Ah, ada apa? memang lebih banyak nulis puisi? Nyawa aja hampir hilang. Katanya kamu berpendidikan tinggi? Oke, coba aku tanya. Gimana cara baca karakter ini? Bodohnya, Api aja nggak tahu. Kenapa dia aja? Kak Zichu, Kamu bengong ya? Kak Zichu. Jangan asal ngomong kalau nggak paham. Tenang saat krisis, jangan panik. Ini gaya orang terkenal. Kak Ziwan begitu spontan. Lepas tanpa beban. Orang awam kayak kamu mana ngerti? Kamu bilang aku orang awam? Ketemu hal kayak gini. Teriak-teriak terlalu kampungan. Maksud kamu apa? Api merasuk ke tubuh. Dia nggak bisa gerak. Ya iyalah, tentu saja. Waktu Xiean pergi berlayar sama teman-teman. Angin kencang di laut. Ombak besar. Hanya Xiean yang tetap tenang, nggak panik. Makanya dia dipuji sebagai orang paling anggun di Jiangzuo. Tanpa sikap tenang kayak gitu. Dari mana datangnya kestabilan dunia? Kak Zichu, kamu terlalu dangkal. Kamu, Orang kampungan itu terlalu kampungan. Biasa-biasa saja. Puisi pun tak bisa menulis. Apa yang kau lakukan? Memalukan. Sayang sekali kakak Ziwan punya sepupu yang semrawut seperti ini. Hah, tak berpendidikan. Bau apa ini? Busuk sekali baunya. Kotor. Hahaha. Pergi, ayo pergi. Awas mencemari udara. Pergi, pergi. Hei, jangan pergi. Semuanya tetap di sini. Menarik. Itu benar-benar menarik. Apa yang menarik? Kalau kau tanya aku, siapa yang kutanya?
Saat kakak Huan tadi terbakar, sang putri sangat panik. Dia sangat baik padamu. Putri, bukankah kau tidak senang? Kalau kau keluar dengan wajah tidak senang, maka kita pulang saja. Apa orang-orang tadi membuatmu tidak senang? Lain kali ketemu satu, hajar satu. Apa urusanku dengan orang-orang itu? Masa mereka bisa membuatku tidak senang? Tapi mereka bilang kau orang awam. Kau juga berpikir begitu? Putri benar-benar memperhatikan kakak Huan. Bagaimana mungkin kau menjadi orang awam? Mau lihat? Jubahnya terbakar tidak? Reputasi orang lain apa urusannya denganku? Kupikir sang putri akan tidak senang dengan komentar mereka. Lagi pula, mereka itu pesohor. Cuma pakai ikat pinggang. Tekuk-tekuk bedak. Bisa nulis 2 puisi cengeng. Itu dianggap selebriti. Xie An memang romantis. Tapi dia juga punya prestasi politik. Bisa bicara. Bisa bertindak. Tapi orang-orang ini cuma tampang doang. Tak punya karakter. Sepanjang hari cuma bisa ngomong doang. Orang kayak gitu, apa yang perlu dihormati? Kenapa Putri masih peduli sama mereka? Karena aku ingin tahu, apa mereka benar-benar peduli rakyat? Orang yang ingin berbuat sesuatu yang berguna untuk rakyat. Putri, aku lapar. Aku mau makan. Ayo pergi.